Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian baik, karena Tuhan yang baik selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Tuhan, sebab kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dilimpahkan bagi kami. Sukacita kami melimpah, sukacita kami penuh di dalam Engkau, dan itu yang membuat kami bersukacita. Kami akan merenungkan firman Allah dan berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, supaya kami semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus 15 ayat 57 ayat 58 demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan jahat, pelanggaran kita terhadap hukum dan ketetapan Allah, itu membuat kita berdosa. Kitab Roma menyatakan kepada kita, upah dosa adalah maut. Maut itu bicara tentang kematian kekal, kematian abadi. Tetapi Paulus menyatakan dalam ayat ini, ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita ada di dalam Tuhan, dia katakan begini, Kristus telah memberikan kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari akibat dosa, yaitu hukuman atau maut itu. Maut itu telah diambil alih, maut itu telah diselesaikan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam proses-proses menjadi orang-orang yang menang, selalu kita akan berhadapan dengan kesulitan, tantangan, dengan masalah, keadaan-keadaan yang mungkin selalu menjerat kita. Tetapi ada saran Paulus dalam ayat 58, karena itu saudaraku, berdirilah teguh. Berdiri teguh itu berarti ketika kita dimenangkan oleh Tuhan, kita tetap ada di dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus. Berdiri teguh itu artinya kita tidak bergeser dari tempat kita. Berdiri teguh itu sama saja berpengertian kita berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran Allah. Kita tetap ada sebagaimana posisi panggilan kita. Nah, itu yang menjadi penting. Lalu yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah ketika menghadapi tantangan kesulitan hidup. Saya percaya kalau kita punya dasar batu karang, sesulit apapun yang kita alami, kita akan tetap kokoh berdiri dalam Tuhan. Yang terakhir, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu? Bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Sebab jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Persekutuan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang membawa kita kepada sebuah kekekalan, kehidupan yang kekal. Berdirilah teguh, jangan goyah. Pertahankan persekutuan kita dengan Tuhan. Meski dalam situasi yang tidak mendukung ini,
Saya berharap persekutuan kita dengan Tuhan tetap terjaga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.